gambar pakai tangan. Habis itu dimasukkan ke Pakai pensil, habis itu saya line art, saya tebelin pakai ya pulpen gitu. pemirsa. Ini proyek kerjaan pemirsa. Corel bukan bang? Atau ada aplikasi lain apa? Saya memilih Inkscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama seseorang senior bang ya. Itu kayaknya senior bang ya. Ya, anggap aja sama. Beliau jurusan informatika di kampus yang sama dengan saya. Sampai angkatan berapa bang? Angkatan kasih tahu nggak ya? Intinya senior saya. Di atas 2013 bang. 2009. Oh 2009. Ya jadi begitu pemirsa. Seperti biasanya pemirsa, saya akan bertanya-tanya kalau temanya ngobrol diskusi ini. Awalnya saya bertanya tentang asal daerahnya, lalu apa yang menjadi jurusannya di kampus, dan begitulah. Monggo Mas, mungkin pertama sampean asal usulnya dari mana? Oh iya, asal usulnya dari bapak dan ibu saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rizky Ilman Hidayanto. Saya asli Jawa Timur. Saya lahir di Jombang, tetapi saya besarnya lama di Sulawesi Utara, daerah kota Manado. Di situ itu semenjak saya di sana itu dari TK. Saya TK itu di Gorontalo. Mulai TK di Gorontalo, setelah itu SD kelas 4 atau 5 itu saya pindah ke Manado. Tapi pindah dari Jawa Timurnya dulu mana bang? Jawa Timurnya mana? Jawa Timurnya ya itu dari Jombang. Nah, Oh Jombang. bagian Jombangnya itu saya nggak sama sekali ingat Oh gitu. kenangan-kenangan di sana. Saya ingat itu ya mungkin cuma foto gitu sama keluarga. Itu di Jombang itu keluarga besar bapak ibu atau? Iya, buyut. Oh, aslinya emang Jombang. Ibu saya itu keluarganya di Jombang. Pindah ke Sulawesinya kapan itu bang? Tahun berapa? Itu saya lupa. Lupa. Yang pasti saya mulai ingatnya itu saya mulai TK, yaitu di Gorontalo. Oh Gorontalo. Ya kebayang lah tahun berapa, kalau saya kan masuk kuliah 2009. Sekitar itulah. Jadi kalau ditanya tentang kebudayaan sampean lebih paham yang di Jombang? Sulawesi. Tapi Jombang bahasanya enggak. dapat nggak? Bahasanya enggak. Tapi kalau ada istiadat paham? Iya. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya, pokoknya Beberapa aja lah ya. Karena begini, saya itu di keluarga, interaksi saya sama ibu bapak saya itu ya ini ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Sama bang. Oh gitu. Aku kan di bagian wilayah timur, bahasa Jawa nggak bisa, bahasa Papua juga nggak bisa. Ya habitnya nggak kebangun. Berarti lebih lama di Manado berarti. Kalau tentang khas-khas gitu, Manado atau Gorontalo? Kalau Gorontalo itu yang paling berkesan yang bisa saya ingat dari Gorontalo itu, kita itu kalau main, ya nggak tahu sih, saya nggak tahu kenangan yang saya ingat di sana itu kalau keluar rumah itu kita nggak pakai sendal semua kalau main. Itu zaman masih ibaratnya masih dulu. Saya itu ya dulu. Maksudnya zaman emang masih ya memang keadaannya barangkali belum punya. Iya, nggak juga sih, hanya beberapa orang. Tapi ya saya lihat ya. Atau budaya gitu. Iya, karena ini ya mungkin karena enak sih. Kebiasaan juga. Kebiasaan, sudah terbiasa. Iya, sehat juga sih kalau. Berarti sampean pernah merasakan momen barangkali mancing bareng gitu ya? Maksudnya masih yang tradisional gitu? Oh, enggak. Udah masa enggak? Saya sebenarnya dulu itu di Gorontalo itu anak rumahan.
Oh gitu. Jarang keluar berarti. Jarang. Iya keluar itu ketika diajak teman. Tapi sampean kategori introvert atau ekstrovert? Di Eh tengah-tengah. kalau dibilang introvert, Iya, kayaknya sih, iya introvert. Tapi ya Suka diskusi juga sama orang. intinya itu saya itu ya sedikit introvert, cuma saya berusaha untuk tidak menolak kalau misalnya ada orang lain ngajak saya. Ada interaksi. Iya ada interaksi. Ya kalau saya memulai itu kadang masih sungkan-sungkan, tapi kalau orang yang mulai itu saya senang gitu kan. Diladenin lah. Iya diladeni. Ya seperti itu. 2009 pindah ke Jogja. Ya. Lulus SMA langsung pindah ke Jogja gitu. Sebelum menjatuhkan pilihan di kampus kita bersama. Kampus itu pernah sebelumnya tes di mana atau langsung menjatuhkan pilihan di Jadi aku itu apa ya? Tes itu nggak cuma di UI. Tes itu juga di UPN. UPN? UPN Veteran itu kan. Sama juga teknik informatika. Jadi di UI tes teknik informatika, Di sana juga. di sana juga teknik informatika. Begitu. Jurusannya? Nah ini kita bicara jurusannya. Asik nih, saya juga suka ini Bang, berkaitan. Monggo Bang. Kalau jurusan saya itu di UI kan ambil teknologi industri, jurusan teknik informatika. Nah itu kan kalau di UI itu teknologi industri itu saya kira itu ini sama kayak Amikom, sama kayak Akakom. Jadi dia itu memang fokus langsung di kayak kalau di kita itu kayak mata kuliah pilihan. Jadi lebih fokus, tapi ya ternyata ya kita dikasih dasar-dasar semua. Oh gitu. Terkait dengan informatika. Nanti setelah semester sekian itu nanti ada mata kuliah pilihan. Nah itu baru kita mau pilih fokus kita di bidang mana. Nah kalau saya itu sukanya grafika multimedia. Jadi ya desain grafis, game, ya semacam itulah. Saya itu kan ya dulu kan hobinya kan main game, nonton anime, film kartun, ya kayak gitu. Itu sudah habits dari kecil. Begitu. Bisa buat film nggak Bang? Buat film enggak. Biasanya anak komunikasi itu. Oh gitu. Maksudnya berarti dari jurusan yang sampean dalami lah itu sampean apa? Buatnya apa? Karyanya apa? Biasanya desain grafis. Desain grafis dalam bentuk grafis. Ya biasanya kan kalau yang sekarang itu ya saya itu sedang mendalami tentang doodle art. Ada nama istilah desain aplikasi grafis. atau Bukan, oh, itu nama jenis gambar, doodle art. Itu ada doodle art, ada mandala art, ada zentangle art. Ya mungkin ini yang asing. dalami. Iya, itu yang jalani. Nanti mungkin teman-teman pemirsa bisa cari di YouTube lah. Cari di YouTube. Bang, coba Bang, lihat gambarnya Bang. Kalau lebih ini paham. contoh karya-karya. Monggo. Ini yang saya buat, ini pemirsa. sedang ada project gitu kan. Ini doodle art. Ini sampean tulis tangan ini. Iya. Gambar pakai tangan. Habis itu dimasukkan ke pakai pensil, habis itu saya line art, saya tebelin pakai pulpen gitu. Pemirsa, ini proyek kerjaan pemirsa. Tapi masuknya ke Corel bukan Bang? Atau ada aplikasi lain apa? Saya memilih Inkscape. Oh, Inkscape. Untuk line art. Nggak dini ya? Makanya nggak di scan. Bukan ya? Kalau scan ya sebenarnya di scan. Cuma kalau di scan itu lama. Oh gitu. Kalau saya foto aja. Oh foto. Hasilnya juga nggak jauh-jauh. Iya. Iya. Soalnya kan biasanya ya kalau saya itu sukanya kan mungkin kalau ini juga kalau di atas kertas itu kan kadang masih kurang puas. Nah itu biasanya pas proses di grafis di
komputer itu ini saya apa namanya improvisasi. Jadi kayak ini kayaknya kurang ya, tambah. Berarti sampean masuknya di ini, kategori orang-orang seni. Ya kan? Iya, maunya kreatif. Kan makanya kan nggak, kalau orangnya nggak biasa kayak gini disuruh tuh, wih, wangel ya, iya kan susah Iya. gitu. Maksudnya kalau nggak didalami, yang penting itu kan suka gitu, suka. Ya dulu saya nyoba, dulu saya ini komikus, pernah bikin komik, tapi nggak mendalami. tidak mendalami. Maksudnya sekarang lebih mendalami tentang ini. Kalau yang tulisan ini apa ini bang? Kategorinya apa? Ya semacam kayak graffiti lah, Graffiti. lettering. Kalau bahasa di dunia seni apa namanya? Yang tulis-tulis Ya gitu. tulis itu namanya lettering, digital lettering. Aku punya temen juga bang, soalnya dia ya modelnya kayak tulis-tulis gitu, Oh. kayak ngebuat Iya. font-font gitu kan, model-model yang baru itu. Mm-mm. Itu maksudnya lettering. Ya lettering juga. Pokoknya semua yang berkaitan sama tulisan itu rata-rata lettering. Kalau Corel sampean bisa gak bang? Corel bisa. Ya, insya Allah. Ya, soalnya Gampang saya ini soalnya saya kan ya sekarang kan kerja juga. Kalau kerja saya pakai Corel. Corel. Heeh. Berarti banyak aplikasi yang sampean itu bang ya? Corel saya main, Inkscape saya main, Photoshop dulu main, sekarang lupa. Photoshop. Saya dulu ngedit gambar, apa namanya, bikin komik, itu di Photoshop. Photoshop. Kalau buat kayak banner-banner gitu, Nah itu saya pakai Corel. pakai Corel bang. Inkscape juga pernah. Tapi antara Inkscape sama Corel enak mana itu menurut sampean? Atau tergantung lagi? Tergantung kebutuhan. Tergantung Tapi kebutuhan. kalau bicara powerful, ya pasti Corel lah. Oh gitu. Iya pasti Corel. Pilihannya banyak. Lebih ini powerful itu maksudnya lebih apa namanya, lebih mudah gitu kan. Oh gitu. Secara fasilitas, Fasilitas masih lengkap Corel. fitur-fitur gitu. Iya. Oh gitu. Inkscape sebenarnya punya sejenis, cuma bedanya itu kan kalau Corel itu kan sudah populer. Oh gitu. Sudah populer dan kita sudah terbiasa Familiar pakai, lah ya. familiar. Tapi kalau Inkscape itu memang kita harus beradaptasi lagi gitu kan. Aku masih merasa sulit bang. Makanya aku biasa pakai Corel dia cuma buat kayak quote-quote gitu kan. Oh. Tulisan-tulisan. Sebenarnya sih ada tips untuk belajar desain cepat. Kalau apa namanya, yang pertama kita itu tentukan, kalau biasanya sih kalau untuk postingan grafis yang misalnya kita mau ngasih quote gitu kan, ada postingan itu, yang pertama kita cari font yang bagus, yang kedua itu background yang bagus. Dua ini aja udah cukup untuk awal mau belajar. Jadi kalau saya secara pribadi kalau misalnya dua hal ini kita ya kurang dari seminggu itu kita apa namanya, kita baru belajar tapi hampir mendekati expert. Itu jadi seperti itu. Soalnya kadang gitu bang, udah termakan sulit. Oh, Makanya kata-kata narasi sulit itu yang membuat kita Iya. ya udahlah gitu. Makanya nggak ada usaha gitu loh bang. Kadang kayak gitu sih. Makanya kayak kemarin ada temen yang minta tolong buatin banner usaha kan. Aku nggak pernah ya, makanya ya emang nggak pernah gitu lah, nggak pernah masuk ke sana. Ya walaupun sampean tadi bilang bisa lewat Corel, ya aku belum tahu gitu. Makanya dan biasanya nggak mendalami di situ gitu. Lulus tahun berapa bang berarti? saya lulus 2015 kayaknya, iya 2015 itu langsung kerja. Sempat pulang apa? Sempat saya lupa, kayaknya masih di Jogja. Masih di Jogja. Ya sempat ini nyari-nyari kerja. Nah itu apa namanya, kebetulan ya apa, qadarullah itu ya apa namanya, teman saya yang kerja di percetakan itu ini ngajak saya. Ngajak sampean. Aslinya itu kan saya pernah ngelamar di situ. Oh gitu. Jadi gitu Mas apa namanya, ada lowongan desain apa, lowongan kerja nggak, desain grafis gitu kan. Terus katanya mohon maaf belum ada ya gitu kan. Nah sekitar beberapa bulan
itu ternyata ada yang mau resign. Ada yang ngundurin. Ada yang resign. Nah, dia ini kontak aku. Terus udah langsung Sampai hari ini. sebenarnya. Cuma yang lucunya itu pas pertama kali saya direkrut itu datang itu langsung kerja. Oh gitu. Jadi langsung duduk di kursi. Cuma ini saya minta toleransi. Bisa aja lah gitu. Memang maksudnya kan masih baru gitu. Ya itu kan karena teman sih, karena teman. Jadi mungkin karena sudah akrabnya, jadi kelihatan kayak bukan antara bos sama gitu. Ya gitu. Termasuk ini project kerjaan itu. Ini enggak. Ini di luar. Oh gitu. Freelance. Kalau enggak, bukan freelance. Bukan juga kerjasama. Kalau saya sih, iya istilahnya lebih ke personal branding. Ya gitu. Jadi sebelum desainku ini dipasarkan ini kan aku tuh harus expert dulu kan. Oh ini kayak sarana iya. pembelajaran. Makanya kan biasanya aku tuh fungsi Instagramku itu kan isi kontennya itu harus mencerminkan siapa aku. Karya biasanya aku upload karya-karyaku gitu kan. Ya, kayak gitu. Nah biasanya itu biasanya tips yang biasa dulu juga ada temanku, dia itu pengen Mas mau belajar desain itu mulai dari mana gitu kan. Kalau mau ini belajar desain itu tak bilang gitu kan, bikin akun Instagram khusus upload desain itu dulu gitu. Nah baru bikin desain. Nah desain yang sudah dibuat itu diupload. Mau jelek kayak mau dikomentari negatif upload gitu. Tujuannya apa? Biar nanti kita bisa membandingkan postingan tanggal sekian dibandingkan dengan postingan lama itu ternyata ada perkembangan. Dan itu yang saya alami gitu kan. Kalau kata guru saya itu, kalau misalnya kita itu menertawakan hasil-hasil kita di masa lalu, itu membuktikan bahwa kita itu sekarang sudah berkembang. Tapi kalau kita bangga sama karya kecil waktu masih dulu, itu belum berkembang. Kita bangga sama yang itu berarti belum berkembang. Ya kayak kita lihat gambar ya pernah sekolah kan, pasti kita semua pernah sekolah itu, di sekolah itu kan kita gambar gunung, ada jalan terus ada sawah. Nah, itu kita kalau ngelihat itu lagi pasti kita ketawa. Itu menunjukkan bahwa sekarang pasti kita sudah berkembang. Pasti kalau zaman sekarang kita diminta gambar pemandangan, pasti nggak mesti gambar gunung kan. Kan bisa gambar apa saja. Kayak gitu. Menarik ini Bang. Tentang pemula yang kemarin pernah saya bahas juga, bahwa seringkali sebagai pemula kita tidak mendapatkan apresiasi gitu loh. Makanya ya karya kita memang jelek gitu ya. Makanya sebagai pemula karya jelek itu ya wajar aja. Tapi terkadang ini kita dicaci gitu loh, dibikin kita jelek gitu. down. Maksudnya itu kadangkala ya, maksudnya buat orang yang ibaratnya lebih matang sedikit, ini ibaratnya jadi trigger gitu ya untuk saya bertumbuh. Tapi bagi mereka yang benar-benar baru bisa langsung down gitu loh. Iya kan? Maksudnya ya, aku dulu pernah ngerasain dan lihat beberapa kasus di antara yang terjadi di masyarakat. Kalau menurut sampean itu, tapi memang susah sih ya, maksudnya kayak kita udah merasa bisa gitu ya, kita udah merasa bisa lihat orang lain kan kayak ada ego gitu ya, maksudnya secara walaupun itu harus kita mampu untuk mengontrolnya gitu ya. Dan menurutku ya itu memberi masukan gitu ya, memuji walaupun memang jelek gitu ya. Iya. Memuji itu kan nggak itu ya, maksudnya kayaknya nggak gampang, nggak semua orang bisa. Kalau menurut sampean gimana Bang? Tips bagi sampean buat pemula-pemula? Ya ya saya juga pernah kayak gitu. Kan? Pernah seperti itu. Ya saya ingat dulu waktu di Gorontalo itu kayaknya itu dulu awal dari titik aku itu memulai desain grafis waktu SD kalau nggak salah. Itu zamannya terkenalnya itu mungkin
teman-teman tuh tahu film Dragon Ball, Wih, anime Syukaan gue. Dragon Ball. Abis itu ada komiknya kan. Nah di situ itu hobinya kita itu suka fotokopi komik gitu. Padahal kan nggak boleh melanggar kita ya. Kita cuma fotokopi terus ya kita simpan, kayaknya keren gambar-gambarnya kan. Nah itu di sana itu dulu ada teman saya itu dia itu jago gambar. Dia suka gambar. Nah itu kita itu biasanya minta gambar. Mas gambarin ini, gambarin. Nah gitu terus gitu kan. Nah cepat atau lambat kayak kita tuh saya lupa itu waktu itu kayaknya kita bosan. Akhirnya kita coba gambar sendiri. Saya lihat gambar teman saya, ya sama. Saya ngeliat lucu. Kita ketawa gitu kan. Saya coba terus. Nah terus akhirnya ya sampai pas udah ya mungkin karena sudah tekun. Dulu itu waktu masih SD kalau nggak salah saya pernah bikin komik. Begitu. Ini kayaknya ini bakal lucu kalau jadi gini, ini apa namanya? Ini kalau saya membayangkan waktu itu, ini kayaknya nggak wajar. Begitu. Tapi waktu itu awal saya itu gambar komik. Tahu kotak bungkus rokok? Iya, punya yang logonya merek A itu loh. Nah, itu kan bungkusnya putih. Nah, kan dalamnya kan polos. Saya nggak tahu kenapa waktu itu yang saya pikirkan itu ya itu saya ambil itu saya potong-potong. Terus ya saya ini susun-susun kayak buku. Nah, itu saya gambar berurusan kayak komik. Kayak gitu itu jadi komik gitu. Ya komik kecil lah. Dengan cerita yang ya dulu waktu saya masih belum tahu masa bikin cerita seperti apa, tapi waktu itu ya saya gambar aja Apa yang terlintas lah. iya apa yang terlintas gitu. Ya karena referensinya ya Dragon Ball tadi itu kan bikin cerita Dragon Ball. Nah itu yang awal mula. Kemudian seterusnya itu ya terus nah, saya mengenal desain grafis itu dari aplikasi komputer, entah itu Photoshop, kayaknya cuma Photoshop dulu. Photoshop, MS Paint. Photoshop itu yang Adobe Photoshop. Iya, ada Photoshop. Dulu itu yang saya, ya masih yang logonya mata itu loh. Photoshop berapa itu? Nah itu CS6. belum CS namanya. Oh, belum CS. Dulu itu saya main. Nah itu sudah berkembang gitu kan. Berkembang gitu kan. Ya begitu bang, maksudnya hari ini tuh kayak saya berempati buat mereka-mereka yang sebagai pemula gitu ya, makanya ada kecenderungan atau ada hobi di bidang ini, tapi kadang ya terpatahkan sama narasi-narasi yang menjatuhkan. Maksudnya mungkin bagi kita yang bodoh amat gitu, alah tulisan lo jelek ya bodoh amat gitu. Tapi kan buat mereka-mereka yang masih ibaratnya baru melangkah udah disandung, udah di itu kan bisa jatuh gitu dan malas gitu loh untuk melanjutkan. Jadi sebenarnya fenomena seperti itu sebenarnya gini, orang yang masih mengawali itu sebenarnya dia itu tidak bertemu dengan orang yang tepat. Maksudnya tidak bertemu dengan lingkungan yang tepat gitu kan. Sebenarnya sih awal mula itu kan sebenarnya yang paling dekat sama si pemula ini itu adalah keluarganya. Nah, dia bisa dapat motivasi dari keluarganya. Kalau misalnya keluarganya itu bisa memotivasi dia, pasti dia akan berkembang. Pasti kan dia nasihati yang baik-baik. Entah itu, cacian itu nggak mesti didengerin, apa ini. Nah, ada beberapa orang yang mungkin tidak ketemu sama sosok-sosok seperti itu. Nah, cuman intinya itu dia kalau memang dia itu punya visi atau mungkin dia melihat apa ya, sebenarnya manusia itu bergerak itu kan berdasarkan referensi. Kalau nggak ada referensi maka dia nggak bisa berpikir. Makanya kan tadi keluarga itu yang support gitu kan, support. Kalau keluarganya support maka teman-temannya yang support. Kalau lingkungannya tidak support maka biasanya dia nyari di medsos. Nah kalau zaman sekarang itu adalah zamannya medsos. Biasanya dia itu lebih termotivasi sama YouTube misalnya, pengembangan diri karena YouTube gitu kan.
orang bisa jadi baik karena YouTube gitu kan. Ya, postingan-postingan semenit di Instagram tahu-tahu hijrah. Nah itu kan ya seperti itu gitu kan. Nah, dulu ya saya pernah gitu kan ya seperti itu gitu kan. Tetapi ya kalau untuk teman-teman misalnya yang ingin mengawali sebuah karya gitu kan, ya jangan berharap kalau misalnya apa yang kita karya awal yang kita buat itu jelek, itu sebenarnya ya nggak jelek, itu sebenarnya tidak jelek, cuman dia itu sedang memulai proses menuju bagus itu kan ada titik awal sama titik akhir itu kan ada jalannya masing-masing gitu kan. Nah kalau misalnya kita berhenti sebelum mencapai titik bagusnya itu, ya itu sama sebenarnya kita itu bukan gagal, tetapi kitalah yang menggagalkan diri kita. Kita berhenti lah, kita sendiri yang menghentikan. Padahal kan dia ya, intinya kan dia bisa melihat dari karya orang lain. Apakah saya bisa buat yang seperti ini tahu-tahu langsung jadi seperti ini? Ya enggak gitu kan. Pasti kan ya butuh proses gitu kan. Seperti itu. Intinya ya intinya gini, cibiran orang lain itu ya istilahnya orang lain mungkin merendahkan karya kita itu ya itu biasa gitu kan. Kita tunjukkan bahwa kita itu bisa gitu kan, bahwa kita itu istimewa gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, begitulah pemirsa. Seperti yang sebelumnya pernah saya bahas juga ya level, makanya ketika kita level 1 menciptakan sebuah karya yang dihasilkan ya masih level 1. Makanya dibilang jelek ya nggak jelek juga, dibilang jelek ya nggak jelek juga. Maksudnya ya karena kita levelnya masih di situ ya wajar kita karyanya seperti itu. Tapi ketika kita levelnya di level yang lain, misalnya di level yang sudah lebih atas ya karyanya kan nggak mungkin seperti di level 1. Maksudnya sampean kan nggak mungkin langsung jadi bagus kayak gini kan prosesnya lama kan Bang? Iya pasti ada keringat, kerja keras. Barangkali di awal wah kok jelek gitu ya barangkali ya, tapi kan seiring berjalannya waktu sudah bisa dinikmati gitu. Maksudnya berproses menciptakan karya seperti ini kan sudah menikmati gitu kan. Jadi kalau sekarang itu saya gabung di komunitas desain di Facebook, yaitu Inkscape Indonesia. Nah di situ itu banyak teman-teman yang memang ada yang pemula tapi sudah berani upload karya. Oh gitu. Justru yang seperti inilah itu yang nanti akan jadi expert. Gitu. Iya, karena ketika dia nanti dapat masukan, karena saya lihat di grup itu isinya positif semua. Iya, isinya positif semua. Ya karena di situ itu memang sudah terbangun rata-rata desainer grafis zaman sekarang loh ya, bukan zaman dulu. Zaman dulu itu orang kayaknya ya mungkin lebih ke kalau saya lihat ya mungkin galak-galak gitu kan untuk komentar. Kalau ini enggak, rata-rata orang itu sudah mulai sadar bahwa ya memang tidak ada karya yang langsung bagus. Semua itu melalui proses gitu kan. Jadi seperti itu. Mendapatkan lingkungan yang positif itu ya kayak menentukan Bang ya. Kalau saya sih lebih bukan lebih ke kita mencari lingkungan iya, tapi akan lebih bagus kalau kita yang membentuk sendiri. Gitu. Maksudnya kan kita punya secara pemikiran mungkin kita tahu harusnya seperti apa setelah kita mendapatkan ilmu-ilmu kan. Nah kita bentuk lingkungan sendiri. Nah kita cari orang-orang yang cocok. Nah ketika lingkungan itu sudah terbentuk, maka satu lingkungan yang yang satu pemikiran ini itu akan bisa mempengaruhi yang lain. Nah terus itu bagi yang untuk membentuk lingkungan ya mencari. Nah kalau untuk mencari untuk mencari lingkungan sebenarnya nggak usah dicari sih lingkungan itu karena sudah terbentuk lingkungan.
Karena gini, ya itu sebenarnya tergantung dari diri kita secara pribadi gitu kan. Apakah kita itu mau mengawali proses atau tidak gitu kan. Tadi kan kita sudah bahas bahwa proses itu selalu ada, tidak ada sesuatu yang wah itu terjadi kalau memang tidak ada prosesnya gitu kan. Tidak ada yang terjadi secara instan. Iya, instan itu nggak ada. Sebagai itu bang, closing statement lah dari rangkaian yang kita diskusikan, sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Ya apa closing statement kalau dari saya apa namanya? Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. 1% yang kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap skill 99% ketika kita sudah berkembang nanti. Itu ya, jadi seperti itu. Ya kita yang sekarang ya, kalau kata guru saya atau mungkin teman-teman mungkin kenal ya, Ustadz Felix Xiao misalnya. Ya kita yang sekarang itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, maka ya kita harus menentukan pilihan kita sekarang. Kalau memang kita sudah mau memulai proses, yakinlah bahwa nanti ya 5-10 tahun ke depan yakinlah kita akan ekspor gitu kan. Tetapi kalau kita sudah berhenti di prosesnya itu, berhenti saat progres itu kan, maka kita sebenarnya sudah menggagalkan diri gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya selama kita masih mau berjalan gitu ya, maksudnya tertatih-tatih, tapi maksudnya tertatih-tatih tapi tetap mau berlanjut gitu ya, maksudnya berproses, ya masih ada, maksudnya kesuksesan itu masih mungkin lah gitu loh, maksudnya kita bakal sampai di sana lah berarti ya. Iya. Kesuksesan itu dimulai dari langkah pertama lah, maksudnya berani mulai melangkah dan bertahan dan menikmati prosesnya barangkali ya gitu bang. Begitu bang, ada lagi? Tidak, mungkin cukup. Kemarin yang seperti saya katakan kemarin pemirsa, jadi setiap konten yang saya buat itu saya harapkan ada apa ya, tidak serius bang, hanya ada candaan, hanya biar bisa dinikmati dan dihidangkan secara enak gitu. Barangkali contoh konten kali ini pemirsa ada ketawa-ketawanya, biasanya kaku jalannya pemirsa. Demikian pemirsa atas sharing-sharing dari Mas Rizky. Apabila ada masukan, kritikan terhadap video kali ini, silahkan isi pada kolom komentar yang tersedia. Kita ketemu lagi pada, boleh ya bang, maksudnya pada kesempatan yang lain kita diskusi dengan tema yang lain gitu ya. Siapa tahu fokus ke desain gitu kan. Siap. Barangkali kalau ini ada kerjasama gitu kan, nanti kalau ada kerjasama gitu bang, minta barangkali aku mau bekerja sama dengan Mas Rizky gitu. Oh, bisa boleh, lah ya. Boleh. Kayak kesempatan untuk bekerja sama ada lah ya. Insya Allah. Desain grafis gitu kan. Siapa tahu ngisi privat atau gimana gitu. Waduh. Bikin tutorial. Barangkali ya. Oke. Waduh. Jadi begitu pemirsa, kalau mau ada bisnis kerjasama gitu ya, monggo. Sekali lagi, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes belum. Cek 1 2 3 coba. Tes. Cek 1 2 3 coba. Tes. Masuk Pak Iko. Suaraku kayak gitu ya. Ya dulu aku pernah ngerekam sendiri kan. Ya kayak cempreng. Begitu.